Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات Ma'asyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepadanya atas limpahan karunia nikmat yang masih senantiasa diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan adabul muslim fil yaumi wal lailah. Adapun insyaallah taala ini pertemuan yang terakhir dari kita membahas adabul muslim fil yaumi wal lailah. Ada satu bab yang kita lewatkan karena kalau dibahas akan menimbulkan fitnah bagi antum, bagi para santri. Jadi kita lewatkan dan kita habiskan. Yang kita akan bahas ada di dalam berbicara melalui lewat telepon. Dan nanti yang kedua, adab yang terakhir, kita akan bahas adab kita bermuamalah, berinteraksi dengan tetangga. Adapun adab zifaf kita lewatkan. Karena belum cukup umuran tuh. Ya nanti antum baca sendiri di rumah. Baik, pembahasan kita masuk ke dalam adabul hatif, adab di dalam menelpon. Al-mu'alif rahimahullah menyebutkan adab nelpon. Yang pertama adalah at-ta'akkudu min sihhatir raqmi al-matlub qabla al-intisal. Hendaklah bagi seorang yang menelpon agar dia mencek terlebih dahulu, memeriksa terlebih dahulu dengan baik nomor yang akan dihubungi. Ini adabnya. Kita harus tahu dulu mana yang kita hubungi, telepon, yang mana nomornya. Hatta la tatasabba, yani fi iqadhin naim, atau iz'aj maridin, atau ishghalil akharin. Kata penulis kitab ini, apabila kita telah memeriksa nomor telepon yang kita akan hubungi, maka faidahnya agar kita tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Itulah sebabnya. Itulah adabnya bagi orang yang ingin menelpon temannya, saudaranya, ayah dan ibunya. Maka dia harus mengecek terlebih dahulu nomor yang akan dihubungi. Kemudian jangan sampai dia mengganggu waktu orang yang sedang tidur. Atau dia
jangan sampai mengganggu orang yang sedang sakit. Au isyghadil akharin, atau orang yang kita hubungi tersebut adalah orang yang sedang banyak kesibukan. Maka adabnya kita harus mengetahui agar kita mengecek, jangan sampai kita salah menghubungi yakni seseorang, hingga akhirnya disitulah dapat menimbulkan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam adabnya, mengganggu orang yang sedang tidur, ternyata bukan teman kita, mengganggu kesibukan orang lain dan sebagainya. Dan ini adab yang pertama, dia harus mengecek terlebih dahulu nomor yang akan dihubungi. Yang kedua, ikhtiyarul waqti al-munasib liltisali, dan mencari waktu yang kedua ini, mencari waktu yang tepat untuk kita menelpon seseorang. Cari waktu yang pas. Sebagaimana tadi adab yang pertama, jangan sampai kita menelpon dalam waktu-waktu yang kita hubungi tersebut sedang istirahat, sedang tidur, atau sedang dalam kesibukannya. Mencari waktu ini adabnya, jangan sampai mengganggu waktu mereka. Karena manusia walinnasi ashghali wa hajat, manusia itu banyak kesibukannya, memiliki kesibukan, hajat, kebutuhan. Walahum awqatin naum wa raha wa awqat ta'am wa amal. Manusia pun memiliki waktu-waktu tidur, istirahat, bekerja dan semisalnya. Maka kita harus mengetahui waktu yang pas di dalam kita berbicara dengan teman kita, ayah kita, dan ya umumnya kaum muslimin dan umat manusia. Kita harus mencari ikhtiyar waqti al-munasib lil-ittisal, cari waktu yang pas agar kita tidak mengganggu mereka. Ini adabnya. Adapun adab yang ketiga, adab di dalam menelpon, adama italatil hadithi bila da'in. Jangan sampai kita memperpanjang pembicaraan di dalam menelpon yang tanpa ada alasan yang dibenarkan. Kenapa? Kalau kita sudah menelpon sesuai dengan kebutuhannya, selesai, jangan malah memperpanjang dari pembicaraannya. Khasyatu an yakuna al-mutassilu alaihi yani munshagilan bi'amalin daruri aw annahu ala maw'idun ma'hu. Karena kalau kita memperpanjang di dalam pembicaraan kita, padahal di dalam kebutuhannya, kepentingannya sudah selesai, namun dia diperpanjang, ini bukan adab. Kenapa alasannya? Karena khawatir orang yang sedang kita telepon, yang kita sedang hubungi, dia sedang memiliki pekerjaan, dia sedang sibuk, punya pekerjaan yang sangat penting, atau dia memiliki apa? Janji. Annahu ala maw'idun, dia memiliki janji dengan orang tuanya, dengan orang lain. Maka hendaknya kalau kita selesai dari berbicara yang kita butuhkan, selesai, sudah. Jangan malah diperpanjang. Maka ini bagian daripada adab di dalam kita menelpon seseorang. Yang keempat, adamu khudu'i al-mar'atu bi qawli athna'il al-muhatifah. Ini yang keempat, bagi para wanita, ini khusus bagi para wanita. Bagi para wanita, hendaknya apabila dia menelpon seseorang, tidak memperindah suara di saat berbicara ataupun berbicara yang melantur, yang menyimpang. Dan ini bagian daripada bukan adab dan termasuk bagian dari fitnah bagi para wanita. Apabila dia menelpon seorang laki-laki, maka dihindari biqaul
asna'i al-muhatifa wa adama istirsalih bil hadisi ma'al rijal. Agar para wanita apabila dia menelpon seorang laki-laki, tidak boleh dia memperindah suaranya, memperbagus, mempercantik di dalam suaranya, atau dia berbicara ya melantur. Makanya dilarang ini di dalam berbicara bersama laki-laki. Wanita itu adalah hendaknya dia harus menundukkan pandangannya di hadapan laki-laki, baik itu di dalam ya menelpon. Maka disebutkan dalam surah Al-Ahzab pada ayat ke-32, Allahu Jalla Jalalu firmankan, "Fala takhdha'na biqawli fayatamma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Allah Subhanahu wa taala firmankan, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Maksudnya adalah jangan sampai kamu tunduk di dalam berbicara, yaitu bagi para wanita berbicara dengan lawan jenis, dengan laki-laki, dia menunduk ya di dalam berbicara, memperbagus dengan suaranya, memperindah dengan suaranya. Dan ini bagian daripada firman Allah, fala yani tahdha'na biqauli. Enggak boleh dia memperbagus, memperindah bagi suaranya, karena takut orang yang ditelepon ada penyakit di dalam hatinya, dia akan terkena fitnah. Maka waqulna qawlan ma'rufa, maka katakanlah bagi para wanita apabila dia menelpon seorang laki-laki, katakan ya ma'ruf, maksudnya adalah sesuai kebutuhannya dan tidak ngalor ngidul, melantur, kemudian menggoda, membuat fitnah. Karena banyak para wanita sekarang sudah ya tidak lagi melihat siapa yang dia telepon, sesuai kebutuhannya maka tidak mengapa. Namun yang dilarang adalah dia memperindah, memperbagus suaranya ketika dia telepon bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ini peringatan bagi para wanita, wa litahdhiril mar'ah min raf'i sawti 'indal mu'tad wal istirsali fil kalami ma'al rijal. Ini bentuk kehati-hatian bagi para wanita, hendaknya apabila dia berbicara maka dia tidak boleh mengangkat suara, jadi min raf'i saut, ini mengangkat suaranya maksudnya memperindah, 'anil mu'tadi wal istirsal fil kalami ma'al rijal, yang dia berbicaranya istirsal itu melantur, berbicara yang tidak pantas, itu istirsal, yang dia berbicara bersama laki-laki. Wa tumtil kalam wa tahsinihi wa talyinihi wa tarkhimihi wa tan'imi, dan bagian juga di dalamnya memperbagus suaranya, melembutkan suaranya. Ini bagian daripada larangan bagi para wanita apabila dia menelpon kepada lawan jenis. Bagi para wanita, perhatikan apabila ya antunna menelpon ya sesuai kebutuhannya kepada laki-laki, maka tidak boleh dia memperindah, mempercantik dari suaranya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Adapun adab yang kelima, adabul hatif, adab di dalam menelpon, bada'ul mutassilu bis salam
adab yang kelima, hendaknya kita mengucapkan salam kalau kita sebagai orang yang menelpon terlebih dahulu. Bada'u mutassir bis salam, ya, mengucapkan salam. Li'annahu huwal qadim, fa'alaihi an yabda' hadithahu bis salami wa yanhi hadithahu aidan bis salam. Yang mendahulukan maka hendaknya dia mengucapkan salam di dalam berbicara, kemudian selesai juga yang mengawali tersebut dia menutup dengan salam. Ini adabnya. Yang mengucapkan salam apabila kita menelpon, kemudian kita menutup pula dengan salam, karena kita yang mendahulukan menelpon seseorang. Dan di dalam salam, ya, di dalam menelpon, para ulama menjelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ahmad, yang mana ada seseorang dari Bani Amir, dia datang kepada Nabi SAW, yaitu datang kemudian masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan faqala fa'alij, dia masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Maka Rasul SAW mengatakan kepada pembantunya, li khadimihi, katakan kepadanya, ukhruj ilal hada fa'alimhu isti'dzan. Maka perintahkan dia suruh keluar, kemudian izin, ya, ajarkan izin sebelum masuk ke dalam rumah. Faqala lahu qul assalamu alaikum a'adkhul. Maka diajarkan oleh khadimnya, pembantu Nabi SAW, apabila engkau masuk ke dalam rumah, maka dahulukan ucapkan assalamu alaikum, kemudian apakah boleh saya masuk? Maka ketika sudah diajarkan, lalu diulangi oleh seseorang dari Bani Amir tersebut, faqala assalamu alaikum a'adkhul, apakah boleh saya masuk? Fa'adzina lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendengarnya lalu mempersilakan masuk. Fadakhalah, maka masuklah seorang dari Bani Amir tersebut. Dan ini menunjukkan para ulama, apabila kita menelpon, kita ucapkan salam, lalu yang kedua kita bicara kepadanya, bolehkah saya ingin bicara kepada antum? Dikhawatirkan apa? Yang kita telepon memiliki apa? Kesibukan, punya janji. Boleh nggak saya mau bicara sebentar? Itu adabnya sebagaimana kita masuk ke dalam rumah. Boleh saya masuk? Kalau misalkan nggak boleh ya pulang. Kalau misalkan afwan, ana ada keperluan, nanti telepon lagi, maka tidak masalah, tutup. Jadi jangan langsung nyerocos, ya, angkat ngoceh dia. Di mana nanti nih? Nggak salam, kemudian padahal orang yang ditelepon sedang apa? Punya kesibukan, maka nggak boleh. Ini bagian adab. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada orang Bani Amir yang belum memiliki apa? Memiliki ilmu tentang bagaimana adab di dalam masuk ke dalam rumah yang bukan miliknya. Dan para ulama pun menjadikan seperti itu. Kita menelpon ini sedang kita apa? Ya, dikiaskan dengan orang yang masuk ke dalam rumah yang bukan miliknya. Karena salam diajarkan oleh Nabi SAW, ini menunjukkan bahwasanya doa bagi yang mengucapkannya maupun yang mendengarkan. Jadi yang mendengarkan apa? Doa bagi yang mendengarkan. Yang mengucapkan doa. Makanya di dalam salam ada doa keselamatan. Ucapkan salam, hukumnya adalah sunnah. Yang mendengar kemudian dia menjawab, maka hukumnya wajib. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Ini syarah dari Bulughul Maram min Adillah Ahkam.
beliau menjelaskan bahwasanya yang mengucapkan di awal adalah hukumnya sunnah, mustahab, karena dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian yang mendengarnya menjawabnya hukumnya adalah wajib. Dan di dalamnya ada doa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nur. Allah mengatakan, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Apabila kalian masuk ke dalam sebuah rumah, maka ucapkanlah salam. Ucapkan salam, berikan salam kepada dirimu sendiri atau orang yang ada yang memiliki rumah. Makanya ini pun diperintahkan. Ayat yang mulia ini, apabila kita masuk ke rumah yang tidak berpenghuni, rumah kosong, maka kita diperintahkan salam. Maka ala anfusikum ini adalah baik untuk diri kita sendiri atau punya saudara kita yang tidak terlihat dari bangsa jin. Dan ini salam bagian daripada doa. Kemudian orang yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah jamaah sekalian, orang yang memiliki keutamaan akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah akan muliakan bagi orang-orang yang memiliki keutamaan di dalam menghafal Al-Quran. Allah akan muliakan baik untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Ini punya amalan yang istimewa. Akhirnya Allah memuliakan dirinya di dunia maupun di akhirat, hatta sampai kedua orang tuanya dimuliakan. Sampai ada riwayat kedua orang tuanya dipanggil kemudian dipakaikan mahkota. Sampai bingung kedua orang tuanya, padahal kami tidak pernah memiliki suatu amalan yang sampai demikian balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia bingung menanyakan kepada Rabb, "Ya Rabbi, amalan apa yang aku perbuat sehingga hari aku diberikan mahkota?" Itu sebab anakmu di dunia menghafal Al-Quran. Subhanallah, memiliki amalan yang utama. Allah akan muliakan dirinya, orang tuanya, orang yang menyantuni antum sebagai penghafal Quran di mahad ini, Allah akan muliakan. Lalu ada amalan-amalan lagi yang akan dimuliakan Allah, yaitu orang yang memiliki ilmu. Kita duduk di majelis ilmu tidak lain kita mengangkat kebodohan diri kita dan orang lain yang malaikat rahmat sedang menaungi kita. Bahkan kita terhitung sebagai jihad fi sabilillah. Karena Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang dia sedang menuntut ilmu, sesungguhnya dia berada di jalan Allah fisabilillah hatta yarji', sampai dia pulang kembali kepada rumahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini kemuliaan bagi orang yang memiliki keutamaan. Dan orang yang beriman, antara orang yang beriman yang tidak menuntut ilmu, yang tidak punya ilmu, disandingkan dengan orang yang beriman punya ilmu, Allah akan angkat derajatnya beberapa derajat bagi orang yang beriman tapi memiliki ilmu. Lihat, punya amalan yang istimewa, punya keutamaan, Allah muliakan dia. Muliakan dia baik di dunia nanti di akhirat. Jadi setiap amalan kita ini ada yang namanya apa? Keutamaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya jika dia melakukan suatu amalan apa? Suatu amalan yang diutamakan. Sebagaimana dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertanya, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, ayu amali afdali indallahi azza wa jalla, amalan apa yang paling utama? Rasul menyebutkan as-salatu alal waqti, salat tepat pada waktunya. Ini keutamaan dan Allah akan muliakan. Kemudian bertanya lagi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bertanya kembali, yaitu jihad fisabilillah, Allah muliakan. Sebagaimana yang orang-orang yang sedang melaksanakan jihad, Allah muliakan. Allah muliakan baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kisahnya Hanzalah, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika mati di medan perang, di jihad fisabilillah, Allah muliakan, jasadnya dimandikan oleh para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihatlah bahwasanya Hanzalah, sahabat yang mulia, dimandikan oleh para malaikat. Keutamaan jihad fisabilillah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, yang mana dari jalan sahabat Abu Umamah Al-Bahili, yang dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas billahi man bada'a bis salam. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memulai salam. Ini bagian daripada keutamaan amalan yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dirinya, yaitu dengan apa? Min bada'i, jadi bis salam, memulai salam. Barang siapa yang memulai salam, man bada'a ya ahum bis salam, barang siapa yang memulai salam, dia telah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salam ini bagian daripada amalan yang dapat memasukkan dirinya ke dalam surga Allah. Sampai orang Yahudi itu iri kepada kita sebagai umat muslim, yang mereka diam-diam ingin mendapatkan keberkahan dari salam, keselamatan dari salam. Hingga akhirnya orang-orang Yahudi ketika dia mengucapkan salam, lalu dia bersembunyi di balik tembok, bersembunyi di balik pohon, ingin apa? Mendapatkan keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, begitu diketahui oleh para sahabat, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana jika kami diberikan salam oleh orang-orang yang non muslim dari kalangan Yahudi dan Nasrani? Apa kata Rasulullah? Maka ucapkanlah wa'alaikum. Tidak dijawab dengan wa'alaikumus salam. Kenapa dikatakan oleh Nabi, katakan wa'alaikum? Karena pada saat itu orang Yahudi mendoakan Nabi kecelakaan. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Assalamu ini adalah kecelakaan bagimu. Maka mendengarlah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha marah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengucapkan wa'alaikum, dan kepadamu juga mendapatkan kecelakaan, binasa. Oleh karena itu kita harus melihat mana yang muslim dan mana yang tidak. Maka berilah salam kepada orang-orang yang muslim, namun tidak kepada orang-orang selain muslim. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwatu fillah azakumullah, adab yang ke-6 di dalam adabul hatif, di dalam adab-adab di dalam menelpon. Adam istikhdami hatifun al-ghairi illa ba'da isti'dzanihi. Maka tidak memakai telepon orang lain kecuali setelah mendapatkan izinnya. Enggak boleh ya kita memakai telepon orang lain tanpa seizinnya. Wa antakun hunaka hajatan lidzalik. Karena apa? Apabila dia di sana ada kebutuhan yang mendesak. Wa antakun
hunaka hajatun lidzalik. Maksudnya adalah sekalipun dia memiliki kebutuhan, keperluan yang sangat mendesak, yang sangat penting, dilarang di dalam kita memakai telepon saudara kita yang tanpa izin. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Maka segala sesuatu harus meminta izin. Jangan sampai kita nanti mendapatkan qisas, ya. Nanti di hari kiamat. Maka kita hendaknya izin. Yang ketujuh, alla tusajjil kalamu mutakallim duna iznihi wa ilmihi. Tidak merekam pembicaraan di dalam kita berbicara kecuali tanpa izinnya. Tanpa kita ketahui dulu, beritahu dulu. Ya. Kalau tanpa izin kemudian kita merekam, maka ini bukan bagian daripada adab seorang muslim. Mahma kana naw'un kalamahu, apapun bentuk pembicaraannya, apapun bentuk pembicaraannya, lianna hadza darbun minal khiyana wa ifsya'is sir. Ini bentuk apa? Bagian daripada tindakan pengkhianatan dan mengungkap rahasia orang lain. Kalau kita menelpon kemudian kita rekam diam-diam, ini bagian daripada pengkhianatan, mengungkap yakni rahasia orang lain. Lianna hadza darbun minal khiyanati wa ifsya'i sir. Tidak boleh. Dan termasuk wa huwa makrun khadi'ah, yaitu hal yang dibenci, dan ini bagian daripada tipu muslihat yang dibenci dalam syariat. Enggak boleh kita menelpon kemudian kita diam merekam, ya, merekam tanpa izinnya. Wa idza nashartal kalam li akharin fa huwa ziyadatu fil takhawuni wa hatahaka al amanah. Dan juga apabila rekaman itu sudah direkam kemudian dia disebarluaskan, yang dapat membuat fatal dan pula penodaan, pengkhianatan di dalam tentang masalah amanah. Berarti kita tidak amanah kalau sudah disebarluaskan, maka enggak boleh. Wa yulhiq, yani wa yulhiqu bihada, yani tasanat ala hadis an-nas wa ma yajri bainahum fa hadha muharramun la yajuz. Maka ini enggak boleh nih, termasuk di dalam hal merekam pembicaraan orang lain, apa yang terjadi di antara mereka, fa hadha muharramun la yajuz, hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan apabila kita merekam pembicaraan orang lain kemudian kita sebarluaskan. Termasuk yang pertama adalah pengkhianatan, tidak amanah. Kemudian yang ketiga hukumnya haram. Ada 3 hukum di dalam, ya, ada buhatif di dalam adab-adab menelpon. Yang ketujuh yaitu dia termasuk orang yang khianat, yang kedua tidak amanah, dan yang ketiga adalah haram. Yang kedelapan, ada isti'malil hatif fil ma'akasat al-hatif. Ini termasuk tidak menggunakan telepon untuk keperluan yang ini ma'akisat, ini sesuatu yang makruh, yang dibenci, yang tidak, ya, ada keperluan yang positif tapi melakukannya untuk negatif. Li'annal hatifa, karena apa? Orang yang menelpon, ya, atau telepon, bentuk telepon ini termasuk ni'matun an'amallahu biha alaina liqada'i hawaijina, termasuk bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita gunakan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan kita. Walaysa minal adab, bukan bagian daripada adab, an naj'alahu, yani nikmatan bi isti'malihi
fi tatabbu'i awratil muslimin wa hataku haraman janitahum wa istidraj nisaihim ila radilah ya ila radilah fahada haramun fa'iluhu yani jarriyun bil uqubah. Adapun tidak selayaknya jika orang yang menjadikan pembicaraan di dalam menelpon atau dia menggunakan telepon lalu dia sebagai untuk mencari kesalahan orang lain, kejelekan orang lain, hingga akhirnya dia bisa pula menjadikan wanita itu ya terjerumus ke dalam kenistaan. Kemudian haram juga di dalamnya apabila dia menggunakan HP, telepon yang tidak disyariatkan digunakan di dalam keperluannya. Fahada haramun, dan semua ini hukumnya haram dan pelakunya berhak untuk mendapatkan jariyun bil uqubah, mendapatkan hukuman. Baik itu hukuman di dalam qisas di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dia menggunakan dari handphone yang tidak dalam hal yang positif. Baik, yang terakhir kita habiskan, kita lewat adabu zifaf, kita masuk ke dalam adabu yakni jiwar, adab di dalam tetangga. Di dalam bertetangga kita diperintahkan untuk memuliakannya. Ikramul jar wal ihsani ilaihi. Kita memuliakannya dan kita berbuat baik kepada tetangga. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jar." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, falyuhsin ila jari, maka berbuat baiklah kepada tetanggamu. Ini bagian daripada adab di dalam bertetangga. Muliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Ini bagian daripada sesungguhnya dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Makanya para ulama menjelaskan dalam hadis yang mulia ini, wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka lihat bagaimana dia bermuamalah bersama tetangganya. Kalau dia memuliakannya, kalau dia berbuat baik kepada tetangganya, maka sungguh dia masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, Allah natatawalu alaihi fil bunyani. Bangunan yang kita bangun jangan mengganggu tetangga kita. Kalau kita buat rumah, hendaknya rumah itu jangan sampai mengganggu kepada tetangga kita, membuat apapun. Hatta lah nahjub syams wal hawai'an, sampai apa? Dia membuat bangunan kemudian menutupi dari celak matahari atau hawa. Kan ada tuh banyak. Dia bangun rumah, akhirnya rumah tetangganya sampai ketutup. Bahkan sampai nggak ada akses untuk jalan ke keluar. Kan ada banyak nih. Itu bukan bagian daripada adab, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa alla nata'adda ala hududihi imma bi izalati aw taghyir lianna dzalika yu'dhihi. Maka hendaknya dia apa? Tidak boleh melampaui batas di dalam merusak atau mengubah milik tetangganya, karena hal itu dapat menyakiti yakni tetangganya. Enggak boleh kita merubah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh tetangga. Makanya lihat, Nabi mengajarkan kepada kita ketika Rasul memiliki tetangga orang Yahudi yang anaknya setiap hari membuang sampah, yaitu dilemparkan di halaman Nabi SAW, di halaman rumahnya.
Namun Nabi tidak melempar lagi, namun malah memungutnya dan dibuang ke tempat sampah. Karena ingin mengajarkan bahwasanya kita itu harus berlaku baik dan kita memuliakan mereka. Dan pula kita yang ketiga nggak boleh an-nahfadhahu fi ghibatihi. Tidak boleh ya membicarakan tetangga. Kita harus jaga. Fanuhafiz ala malihi wa irdihi minal mu'tadin. Hendaknya kita sebagai tetangga itu harus menjaga hartanya, kehormatannya dari tangan-tangan orang yang jahil, dari orang-orang yang bodoh, yaitu dari para perampok. Kita harus jaga. Wa an naghitha al-malhufin wa nusa'ida al-muhtahjina minhum. Dan pula kita hendaknya mengulurkan tangan bantuan kepada tetangga kalau dia memiliki uzur atau meminta bantuan kepada kita. Tolong berikan pertolongan kepada mereka apabila dia membutuhkan. Ya. Wa anna ghadda atarfi an-nisaihi wa nastirihi uyubah. Ini enggak boleh apabila kita punya tetangga kemudian kita hendaknya memalingkan mata kita. Tidak boleh kita memandang kepada wanita yaitu yang berada di persis tetangga kita. Kita nggak boleh menatap kalau kita memiliki tetangga seorang wanita. Dan kita menutupi dari aib-aibnya. Itu yang diperintahkan dalam syariat agar kita menutupi aib-aibnya dan kita tidak boleh memandang kepada mereka apabila dia seorang wanita. Yang keempat adalah naz'izuhu bi sautir radio au televisiun. Nah, ini yang terjadi banyak nih. Ini adab yang keempat ini, hendaknya kita tidak melakukan apa? Kegaduhan, mengganggu mereka dengan apa? Yaitu kita menyetel suara radio atau suara TV. Kalau sudah pagi nyetel radionya sampai membangunkan tetangganya. Yang disetel adalah dangdut. Nah, yang disetel adalah ya lagu-lagu koplo, ya dan semacamnya. Ini mengganggu. Menyetel TV besar-besar. Ini banyak sekali. Dapat mengganggu tetangga. Au birami au sakha amama dar. Dan pula apa? Dia melempari sesuatu di halaman rumahnya dengan kotoran atau menutup jalan bagi mereka untuk keluar. Au an naghliqut tariq alaihi. Dia menutup dari jalan yang ya haknya tetangganya. Maka waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, demi Allah tidaklah dia beriman. Demi Allah tidaklah dia beriman. Demi Allah dia tidaklah beriman. Diucapkan sampai 3 kali. Makanya dalam hadis kalau diulang 1 kali, ini sebuah peringatan yang sangat keras. Kalau dalam hadis konteksnya itu diulang lebih daripada 1 kali. Berarti di sini hadis masuk ke dalamnya al-hadis wa'id. Hadis tentang ancaman. Tentang ancaman. Makanya ini diulang sampai 3 kali, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman dia. Qila man ya Rasulullah. Maka sahabat bertanya, apa yang dimaksud ya Rasulullah? Siapa mereka yang tidak beriman ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Mereka lah orang-orang yang tidak aman ya tetangganya. Maksudnya adalah Nabi SAW adalah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari perbuatannya.
Kalau tetangganya ini tidak aman dari tetangganya, sering dizalimi, sering di setel musik setiap hari, dangdut besar, wah udah macam-macam, ditutup jalannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wallahi la yu'min, dikatakan sampai 3 kali, demi Allah dia tidak beriman kepada Allah. Yang orang tetangganya tidak merasa aman darinya. Maka ini sebuah peringatan yang sangat besar, yang sangat keras agar kita tidak menzalimi tetangga kita. Yang kelima, alla nadhunnu alaihi bin nasihati wal irsyad. Jangan kita merasa pelit, kikir di dalam memberikan nasihat atau memberikan petunjuk kepada tetangga kita. Hendaknya kita sebagai seorang yang tetangga, apabila kita seorang tetangga, kitanya sudah baik, sudah beradab, berilmu, wa na'muruhu bil ma'ruf wa nanhahu 'anil munkar bil hikmati wal mau'izati wal hasanati duna tashhiri au ta'nibi. Hendaknya kita perintahkan tetangga ini di dalam yang hal yang ma'ruf, melarang, mencegah dari yang mungkar, namun bil hikmati wal mau'izati wal hasanah, di dalam menasihatinya dengan bijak, dengan hikmah, dengan baik, duna tashhir. Yang dimaksudkan duna tashhir adalah tanpa menjatuhkannya atau menjelek-jelekannya, duna tashhiri aw ta'nib, menjelek-jelekannya, menjatuhkannya di hadapan orang lain. Kita nasihati namun kita malah menjelek-jelekannya. Ini bukan adab di dalam kita menasihati tetangga. Yang keenam, anna ta'ahadu al-jirani bit-ta'am. Hendaknya kita selalu memberikan makanan kepada tetangga kita. Selalu memberi makanan kepada tetangga kita. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk Abu Dzar, li Abi Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqah fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqah, apabila engkau masak, maraqah itu adalah apa? Suatu masakan yaitu yang berkuah. Maraqah, entah dia masak daging, ayam, ini yang berkuah, idza tabakhta maraqah fa'akthir ma'aha, maka banyakilah kuahnya, banyakilah airnya. Wa ta'ahad jiranaka, kemudian bagikan kepada tetanggamu. Tapi jangan malah dibagikan kepada tetangga airnya doang. Kikir ya, bakhil. Dia salah paham dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya fa'aksir ma'aha, banyakin airnya, banyakin kuahnya. Dikasih tetangga adalah kuahnya tok. Gitu. Maka ini bukan bagian daripada adab yang mulia bersama tetangga. Yang ketujuh, ini adab yang ketujuh di dalam menelpon, di dalam bertetangga. An-nusyarik fi afrahihi wa ahzanihi, kita ikut bersuka cita di dalam kebahagiaan mereka. Kalau dia mendapatkan musibah, kita ikut pula berduka cita, ikut di dalam kesedihannya. Wa ahzanihi fi afrahi, ini kebahagiaannya. Maksudnya kita ikut, kalau dia senang kita ikut senang, dia sedih kita ikut sedih. Wa na'udzuhu, jadi idza marad, apabila dia sakit kita sedih. Wa nas'alu alaihi idza iftaqadnaha wa tahsin wa nahsinu liqa'ihi wa nad'u li ziyarati. Fahada ad'a ila ta'lifi qalbihi wa kasbi waddahu. Apabila dia sakit kita jenguk,
kita tanyakan kepada dia, ya, apa yang dibutuhkan, bersikap baik di dalam berziarah, mendatangi ke rumahnya, dan hendaknya kita undang untuk datang ke rumah kita. Hal ini seperti ya membuat hati mereka itu agar dia sayang kepada kita. Maka memang fahada ad'a ila ta'lifi qalbi wa qasbi waddah. Kita undang dia ke rumah kita supaya hatinya itu bisa lembut atau bisa menjadi sayang kepada kita. Makanya itu kita sering-sering kasih kepada tetangga. Jadi hatinya dia itu senang. Kalau antum bakhil, nggak mau ngasih, ya kan, sama tetangga, jika antum punya musibah, maka tetangga nggak akan pernah menolongnya. Karena dia akan bilang pelit, biarin aja, makan tuh sendiri. Ini bukan hanya kepada tetangga, kepada teman, kepada yang lain. Makna tetangga itu adalah jar, ya. Ini yang bersampingan dengan kita. Makanya Rasulullah menyebutkan tetangga yang depan, belakang, kanan, kiri. Kemudian setelah yang disebutkan kanan, kiri, depan, belakang, lalu yang keduanya, ketiganya, dan seterusnya. Itu tetangga. Makanya ketika ditanya Rasulullah SAW, mana yang afdal yang aku berikan tetanggaku ya Rasulullah? Yang dekat denganmu, ya maksudnya yang di depan rumahnya, depan pintunya. Mana yang paling dekat? Maka itu yang paling pertama. Kemudian kedua, belakangnya, kanan sama kirinya, dan seterusnya. Makanya ada menyebutkan para ulama, ya dikisahkan dalam kitab-kitab masalah fikih, ketika ada dua orang yang dia sedang berteduh di bawah pohon, namun dia ingat dengan apa? Sabda Nabi SAW. Yang sebagaimana hadisnya tadi, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Para siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Maka seorang ulama tersebut mengingat dengan hadis tersebut, ketika dia minum maka dia muliakan tetangganya, diberi. Padahal sama-sama berteduh. Itu yang dimaksud tetangga di samping kita. Kita duduk, lalu ada juga yang berteduh. Itu tetangga kita, harus kita muliakan. Jadi makna tetangga seperti itu dalam secara bahasa. Kemudian Nabi SAW yang memberikan mana yang paling utama dan seterusnya. Yang kedelapan, Allah nattaba'u awratihi wa dafrihu bi zilatihi. Hendaknya kita tidak mencari di dalam kesalahan, kekeliruan mereka, dan pula tidak boleh kita bahagia apabila dia dalam keadaan kena musibah. Wa anna ghadda an tarfi an hafwatihi wa akhta'ihi. Bahkan seharusnya tidak memandang kekeliruan dan kesalahan mereka. Kalau dia punya salah, kemudian tidak boleh kita mencari-cari kesalahannya. Sudah saja. Maka tidak boleh kita mencari kesalahan tetangga. Yang terakhir, an natahammala adza jaraka faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir, hendaknya kita sabar atas perilaku tetangga kita yang kurang baik. Maka diperintahkan kita sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasatun yuhibbuhumullah. Ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah. Ada 3 Nabi SAW menyebutkan. Yang pertama adalah warrajulu yakunul lahu aljaru. Yang pertama adalah seseorang yang mempunyai tetangga dan dia selalu disakiti, diganggu oleh tetangganya. Dia punya tetangga tapi dia disakiti oleh tetangganya tersebut, maka dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia sabar. Yu'dihi jarahu
fayusbiru ala adahu hatta yufarriqa bainahuma mautun au dha'nun. Ketika dia disakiti, diganggu oleh tetangganya, namun dia sabar atas gangguannya, atas kezalimannya, yang sampai dia dipisahkan oleh Allah, yaitu dengan maut. Maka orang seperti ini adalah bagian daripada mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia suka dibuli, dizolimi, dikatain, digibahi dan seterusnya, ini bagian daripada orang yang menzolimi kita. Tetangga ini hendaknya kita sabar, kalau mau sabar, kalau enggak ya pindah saja, selesai. Tapi kalau dia sabar sampai dia mati, maka dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Habis selesai juga kita bahas dalam kitab ini adab muslim fil yaumi wal lailah, adab seorang muslim kesehariannya, yang insyaallah nanti kita akan ganti lagi dengan kitab adab yang lain, yang insyaallah kita akan bahas kitab Al-Jami' dari min kitabi Bulughul Maram min Adilah Ahkam. Insyaallah di situ ada kitab-kitab masalah adab pula. Ya, antum nanti baca hadisnya, nanti kita syarahkan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa senantiasa terus beradab bersama kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayah untuk tetap melanjutkan mempelajari kitab adab ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.